Shalom sahabat Kristen sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita bersenantiasa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam segala masalah dan persoalan yang senantiasa kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar dalam segala persoalan yang kita hadapi. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan sebelum saya mengajak kita untuk bersatu di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh senantiasa datang kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa kuduskan layanan kehidupan kami Bapak, sehingga ibadah kami saat pagi hari ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang pertama, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Makasih Roh Kudus, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau dahsyat bagi kami Bapa. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau dahsyat bagi kami. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kau selalu setia bagi kami. Di setiap waktu, di setiap musim kehidupan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan terima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 mulai. Ya, silakan dibaca. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Terus. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali kita mau melihat mujizat dari Tuhan. Mujizat itu apa? Mujizat itu ada juga berkat jasmani, sehat, disembuhkan. Ada juga kita mendapatkan shalom, ketenangan Saudara. Nah jadi
Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama Tuhan, dalam Mazmur 37 ayat yang ke 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus memastikan bagi kita bahwa menerima apapun dari Tuhan, ya, menerima apapun dari Tuhan, harus ada aksi dari kita, harus ada yang harus kita lakukan, ya. Berarti kan kalau kita, kalau selamat kan Tuhan kasih gratis dia, tapi kan harus ada aksi dari kita. Apa aksinya? Percaya. Dan tiba-tiba semua dikasih langsung keselamatan begitu. Yesus datang membawa keselamatan. Dia berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Tetapi itu hanya terjadi bagi mereka yang percaya sama dia. Jadi kalau kita tidak percaya, ya tidak ada. Jadi ada aksi kita, ya ada yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Percaya Yesus, maka kita akan selamat, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kalau kita baca ayat 23 itu, silakan baca sekali lagi ayat 23. Ya, ayat 23 silakan baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang menetapkan langkah hidupmu. Ya, dia tetapkan langkah hidupmu. Tapi dengan satu catatan, kita harus berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau orang tidak berkenan kepada dia, Tuhan tidak punya urusan, saudara. Tuhan cuma mengurusi orang yang berkenan kepadanya. Bagaimana orang berdosa? Orang berdosa sudah ditawarkan lewat kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup berperoleh hidup kekal. Jadi Tuhan sudah tawarkan, dia datang untuk menyelamatkan. Tapi ada enggak di antara kita yang mau percaya? Ya, setelah kita percaya, baru ada namanya hal-hal yang lain yang Tuhan akan kasih. Yaitu apa, saudara? Ya, coba di ayat 4. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Wah, luar biasa loh, saudara. Perhatikan di situ dikatakan, kalau kita berkenan kepada Tuhan, ya, kalau kita berkenan kepada Tuhan, bukan berarti orang yang berkenan kepada Tuhan tidak pernah jatuh, bisa saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkenan kepada Tuhan, yang pertama berkat Tuhan yang kita terima adalah sekalipun kita jatuh, tapi tidak tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan kuasa Tuhan yang selalu menopang kita. Jadi kalau orang itu berkenan kepada Tuhan, gak usah takut masalah soal jatuh, jangan usah takut soal masalah. Itu semua orang bisa mendapatkan masalah. Tapi perbedaannya, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Orang yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan, dia tidak dibiarkan jatuh tergeletak karena ada tangan yang menopangnya. Jadi Bapak Ibu, dalam sahabat mujizat ini yang saya mau tekankan bagi kita adalah hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Jadi pertama, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Yang kedua, kalau kita berkenan kepada Tuhan, berkat yang kedua yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, coba dibaca ayat 25-nya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Wah, luar biasa. Berkat kedua, kita nggak pernah kekurangan. Nggak akan pernah kekurangan. Selalu diberkati Tuhan. Nggak pernah minta-minta. Berarti orang yang minta-minta orang berkekurangan.
yang berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Itu berkat kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah sahabat mujizat ini, apa sekarang yang menjadi masalah? Sakitkah? Bangkrutkah? Keuangan bermasalahkah? Mungkin saja pelayanan sedang bermasalah. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun masalahmu banyak, persoalanmu banyak, pergumulanmu banyak, Tuhan selalu menolong engkau. Kau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong engkau. Yang kedua, kalau kau hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan siapkan banyak berkat hingga sampai anak cucumu tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Jaminan yang begitu luar biasa selama kita pegang firman Tuhan, saudara. Jadi inilah firman yang saya dapat sampaikan kepada saudara. Ayo kita maju terus, bergerak terus, lihat Tuhan yang hebat atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
terus bekerja bagi kami. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau ajaib bagi kami, Kau luar biasa bagi kami, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Jamah Tuhan, mereka yang sakit, tangan-Mu menopang mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka. Siapapun yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang penyakit kanker, tumor, penyakit jantung, paru-paru, penyakit migran, penyakit Tuhan Yesus. Mungkin ada penyakit THT, ada mungkin penyakit Tuhan Yesus. Oh haleluya, asam urat, asam lambung, oh haleluya, kolesterol, gula darah. Tuhan Kau jamah, stroke, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dari Tuhan, angkat semua penyakit mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Helen yang ada di rumah sakit THB, jamah dia, sembuhkan dia oleh luka bilur Yesus, oleh luka bilur Yesus. Ibu Ipon, sembuhkan Tuhan oleh luka bilur Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang punya masalah ekonomi, oh masalah usaha pekerjaan, Tuhan tolong Bapak, buka jalan Tuhan, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kalau ada masalah dalam pelayanan, Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu yang ajaib. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Andri ya Tuhan, yang saat ini sedang mengurus urusannya di Padang. Apakah sudah pulang kami tidak tahu, tapi kami doa berkati Andri Tuhan, berkati istri, berkati semua apa yang mereka pikirkan supaya terselesaikan dengan baik. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami, kuasa-Mu yang ajaib turun atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Roh Kudus. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan baik bagi kami. Kami percaya terjadi mujizat, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat bagi kami. Ini Tuhan menjadi doa kami kepada-Mu, ini menjadi permohonan kami kepada-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, menopang kami dengan kasih setia-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan, rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan ada bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat
mujizat Tuhan kiranya yang berkati kita. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.